Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Tangkap mereka semua. Pergi cepat, berjalan, jangan bergerak, ayo, nak. Xiao Tians. Kamu secara pribadi mengirim anjing Zhao Donglai, pergilah ke keluarga Zhao. Beritahu mereka. Ini hanyalah permulaan, saya secara pribadi akan menghancurkan semua keturunan langsung keluarga Zhao di utara. Biarkan mereka membayar dengan darah. Orang tua dan anggota klan Chen Jiang yang telah meninggal. Keturunan tidak berbakti, itu hanya akan merugikan negara. Chen telah direbut kembali, pusaka keluarga. Pahlawan jelas-jelas membunuh keturunan langsung keluarga Zhao. Zhao Dong berasal dari sini. Tetapi tidak cukup, aku ingin Zhao Wuji mati tanpa tempat pemakaman. Chen Sanhe. Senang sekali, Chen Sanhe baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Kenapa kamu menangis? Bangun dengan marah. Kamu masih berani mengatakannya. Siapa yang memintamu untuk menidurkanku? Datang ke sini sendirian untuk menghadapi Zhao Donglai. Apakah kamu ingin aku menjadi janda dengan sengaja? Musuh tangguh Wan Yuna sekarang adalah letakkan urusan pribadi antara anak-anak dan urusan lain dulu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Chen Sanhe dan aku dipaksa menikah. Anak seperti apa yang kamu lakukan? Lalu kamu menangis dan membuat masalah. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Aku hanya tidak setia pada apa yang baru saja kamu katakan. Tidak marah. Tepat. Di mana Zhao Donglai dan 30.000 Grandmaster Istana Raja Wu? Zhao Donglai sudah mati. Jangan bercanda. Zhao Donglai adalah orang super kuat di tahap akhir ledakan Danjing. Jika Anda membalas dendam kamu secara besar-besaran, kamu akan mati. Ini adalah tornado gajah. Harta karun Tuan Zhao Donglai. Selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Mengapa kamu ada di sini? Kenapa gajah, naga, dan burung muncul di sini? Burung naga gajah adalah pusaka keluarga Chen saya, yang direnggut oleh keluarga Zhao 10 tahun yang lalu. Sekarang saya akan membunuh Zhao Donglai. Jadi kembalikan saja semuanya ke tempat semula. Sudah waktunya, Anda juga berbohong tentang informasi militer. Zhao Donglai ada di tempat pengajuan perintah. Bagaimana mungkin Anda bisa membunuhnya? Bukankah ini hanya tebasan pedang? Mayatnya ada di sana. Ah! Benar-benar ada mayat di sini. Zhao Donglai pun hari itu sudah mati terbunuh oleh Sanhe. Namun masih ada anak pertamanya, yaitu Tuan Muda pertama, dan Zhao Wuji. Komandan Yelong dari Istana Qilin pun datang memberi kabar, jika Dewa Perang Chen Tianche sudah pergi ke keluarga Zhao di utara. Lantas ia bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sanhe pun perintahkan, semua yang terlibat dalam kasus Chen Jiaxuan 10 tahun yang lalu, bunuh tanpa ampun. Dan selebihnya terserah saja. Sementara di tempat lain, pria ini adalah tuan muda pertama dari keluarga Zhao yang masih tersisa, dan hari itu Jiang Yunting datang membawa kabar tentang kematian ayahnya. Ia terlihat begitu terpukul dan marah, dan berjanji akan membalas dendam terhadap orang yang telah melakukan hal itu. Emosi yang sudah tak tertahankan lagi, bahkan ia langsung melampiaskan dengan menendang Jiang Yunting. Jiang Yunting pun ceritakan, jika semua itu adalah ulah Chen Sanhe. Tuan muda pertama marah padanya, karena itu semua terjadi karena dari keluarga Jiang. Dan kali ini ia benar-benar sudah sangat marah. Jiang Yunting mencoba menenangkannya. Dia berjanji akan membantunya menjadi mata-mata untuk mendapatkan berita. Dia akan juga membantunya untuk membalas dendam. Dan setelah berunding, mereka pun mulai menyusun strategi. Bagaimana caranya untuk menghancurkan Qilin dan paling utama adalah menghabisi Chen Sanhe. Beberapa saat kemudian kakek tuan muda itu datang.
Ia terlihat marah akan sikap cucunya yang emosian karena ruangan nampak berantakan. Bagaimana akan memimpin keluarga Zhao di masa depan? Ia pun berkata, jika ayahnya terbunuh dan seluruh pasukan kerajaan musnah. Namun kakeknya juga sudah tahu akan berita itu. Namun karena ketengannya dia terlihat biasa-biasa saja. Karena ia juga sudah atur rencana 3 hari ke depan, mereka akan memperjuangkan Tuan Kaisar. Tanyakan saja pada Kaisar yang bisa menekan pembuluh darah naga. Perhatikan segel iblis dan lihat semua orang di dunia. Tuan muda lantas bagaimana caranya dia menjadi Tuan Kaisar Naga Surgawi. Kakeknya pun bilang jika guru kekaisaran sebelumnya adalah guru surgawi tua dari Gunung Longhu. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Jadi pejabat bersiap untuk melakukannya dalam 3 hari, mengadakan konferensi naga. Kanosiasi kakek negeri yang baru. Anda sekarang melangkah ke dalam energi bawaan. Wopo Kong, posisi Master Kaisar ini milik Anda. Masih ada lawan. Lagi pula, penguasa surgawi tertinggi baru di Gunung Longhu. Dia juga merupakan pesaing kuat bagi saya. Dalam rumor, penguasa surgawi tertinggi barunya adalah Yi Jian Lanjiang. Terbang ke langit dan melarikan diri ke bumi lagi. Itu semua hanya rumor kan? Belum pernah terlihat siapapun. Pasti Long Husan ingin memperkuat tubuhnya. Sengaja sangat egois, mengagumkan. Sudah lama dikanonisasi, analisis Anda masuk akal. Singkatnya, saya sekarang berada di alam bawaan. Bahkan jika guru surgawi tertinggi ini berdiri di depan konferensi Senong. Jika kita maju secara langsung, saya juga yakin dia tidak akan pernah kembali. Dan setelah semua rencana liciknya mereka pikir akan bisa menghancurkan sisa-sisa keluarga Chen, Tuan Muda perintahkan Yunting untuk membantu melaksana tugasnya. Sementara di tempat lain, keluarga Jiang dan Long Sushen nampaknya tahi akan ada serangan balasan tentunya dari keluarga Zhao. Nampak mereka begitu cemas. Namun San He datang hampiri mereka. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah Zhao Donglai telah mati? Wan Yun pun bilang, apakah semua akan baik-baik saja sekarang? Karena kematian Zhao Donglai bukanlah akan membuat keluarga Zhao melemah, namun hal itu justru akan membuat mereka akan semakin gila untuk membalas dendam. Penderitaan sebenarnya mungkin akan segera dimulai. Lalu ayahnya tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang, dan terlihat begitu kaget. Karena ada sebuah kekacauan yang terjadi di Jianghe. Beberapa saat kemudian bahkan Presiden Long juga mendapat kabar jika ada kekacauan di Tianglong. Bahkan bisnis mereka pun terancam akan hancur oleh ulah balas dendam keluarga Zhao saat itu. Beberapa saat kemudian Presiden pun dapat kabar, jika Zhao Wuji telah dibebaskan dari kurungan. Dan itu juga menerobos alam bawaan. Lalu Presiden kasih tahu, jika 3 hari kemudian, Guru Feng akan mengadakan konferensi Senglong. Dan Zhao Wuji akan diangkat menjadi Tuan Kekaisaran. Sekarang mereka semua sangat makin ketakutan. Namun Chen Sanhe coba tenangkan mereka. Namun Wan Yun masih saja tidak percaya pada Sanhe. Dan akhirnya Chen Tianche memberi kabar pada Sanhe untuk segera menemuinya. Guru, saya telah membunuh kepala Zhao Donglai, dan kata-katamu telah dikirim ke keluarga Zhao. Chen Wuji, orang tua ini, apakah kamu merasa telah menembus alam bawaan? Dia tak terkalahkan. Aku belum pernah melihatmu kura-kura tua. Aku akan mengirimkannya ke sana dulu. Aku dipanggil blogger. Hanya hal kecil ini, berikan saja saya laporan melalui telepon. Saya tidak perlu melakukan perjalanan. Saudaraku, ada satu hal lagi. Blogger mengetahui tentang guru surgawi pertama Anda. Berencana untuk mengadakan konferensi naga suci dalam 3 hari. Kanonisasikan Anda sebagai Master Kekaisaran yang baru. Master Kekaisaran. Saya pikir, saya bisa lolos begitu saja, menjadi Master Kekaisaran, Sanshu Rongmai. Dari negara bagian Yue hingga Zhao Wuji asli yang jumlahnya di atas 10.000 orang. Saya telah memimpikannya selama 13 tahun. Mungkinkah, pola saya menjadi dipaksakan padamu oleh Zhao Wuji? Bagiku, Tuan Kekaisaran ini hanyalah nama palsu. Kamu tidak tahu, bahwa ketika tuanmu adalah Tuan Kaisar, berapa banyak yang telah kamu bayarkan secara diam-diam.
Aku berjanji padamu, guru harus memikul tanggung jawab